Kita ketemu dalam kuliah daring, kuliah online untuk mata kuliah kewirausahaan, dan buku yang dipergunakan adalah buku dasar-dasar kewirausahaan oleh Insinyur Hendro MM, penerbit Erlangga Jakarta. Buku ini banyak dipergunakan oleh para dosen-dosen di beberapa universitas, termasuk di universitas kita, Universitas Islam Jakarta. Kuliah pertama kita adalah memperkenalkan beberapa tokoh entrepreneur yang sukses, sehingga diharapkan dapat menjadi inspirasi kita untuk menjadi wirausahawan yang sukses dimaksud. Yang pertama adalah Bill Gates dengan Microsoft-nya. William Henry Bill Gates lahir di Seattle, Washington, 28 Oktober 1955. Adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia. Bill Gates tertarik dengan komputer sejak saat ia masih berusia belia. Perkenalannya dengan komputer terjadi ketika ia berusia 13 tahun. Saat sekolahnya membeli sebuah terminal komputer untuk para siswanya dari GE, General Electric. Filantropis itu bahasa Yunani. Philein berarti cinta dan anthropos berarti manusia. Sehingga filantropis itu dapat diartikan tindakan seseorang yang mencintai sama manusia serta nilai kemanusiaan dan menghabiskan banyak waktu, banyak uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa seperti itu. Bisa seperti Bill Gates. Mark Zuckerberg dan Facebook. Mark Zuckerberg pernah datang ke Indonesia dan dibawa Jokowi ke pasar Tanah Abang. Mungkin Pak Jokowi berbisik ke Mark Zuckerberg, "Tuh lihat Tanah Abang, crowded, semrawut. Bisa gak dibikin sistem biar jadi teratur? You kan jago bikin sistem." Dijawab sama Mark Zuckerberg dengan sederhana saja, "Wani piro." Mark Zuckerberg 30 tahun, sekitar tahun 2004, Mark yang memang hobi mengotak-ngatik program pembuatan website berhasil menulis kode orisinal Facebook dari kamar asramanya. Ia lantas mengumumkan situsnya dan menarik rekan-rekannya untuk bergabung. Hanya dalam jangka relatif singkat, sekitar 2 minggu, Facebook telah mampu menjaring 2/3 lebih mahasiswa Harvard sebagai anggota tetap. Bersama 3 rekannya, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, kemudian membuka keanggotaan Facebook untuk umum. Dan akhirnya Mark Zuckerberg kemudian dinobatkan sebagai miliarder termuda dalam sejarah yang memulai dari hasil keringatnya sendiri. Larry Page dan Sergey Brin dan Google. Siapa yang gak punya HP zaman sekarang? Siapa yang gak akses internet zaman sekarang? Dan semua gak bisa lari dari Google. Nah, kita lihat yang mendirikannya.
Larry Page dan Sergey Brin. Larry Page lahir dari kedua orang tua yang bekerja sebagai ahli komputer, yang kemudian menjadi latar belakang ia mulai belajar teknik komputer di Universitas Stanford. Di sana ia bertemu dengan Sergey Brin. Mereka berdua mengembangkan mesin pencarian web yang menunjukkan hasil berdasarkan popularitasnya dan menyebutnya Google. Sejak diluncurkan pada tahun 1998, Google merupakan mesin pencari atau search engine yang paling banyak digunakan. Namun, tahukah kamu bahwa kesuksesan skala besar ini berasal dari kolaborasi dua mahasiswa yang awalnya hanya bekerja di sebuah garasi kecil, Sergey Brin dan Larry Page. Bob Sadino yang punya Kemcik di Kemang, yang senang pakai celana pendek, kemana-mana pakai celana pendek, tapi sekarang sudah almarhum. Bob Sadino lahir di Lampung 9 Maret 1939, termasuk pengusaha sukses yang sempat jatuh bangun sebelum akhirnya sukses besar. Usaha pertama yang dirintisnya adalah penyewaan mobil. Berhenti menyewakan mobil, ia menjadi buruh bangunan dengan upah harian. Ia melihat ada peluang bisnis, yaitu ternak ayam dan telur ayam negeri. Ia menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah kepada para ekspatriat di daerah Kemang. Bisnisnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayapnya dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Bisnisnya sukses dan mendirikan Kemcik, supermarket ternama di Kemang. Siapa yang tidak kenal sosok perempuan yang tangguh, berani, tomboy, Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan di era Jokowi kabinet pertama. Tapi saya pernah lihat dia gendong ibunya loh. Betapa baktinya dia kepada ibunya. Perempuan kelahiran 1965 memilih berhenti sekolah sebelum lulus SMA. Dia mulai usaha sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya Pangandaran sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya 750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran dan akhirnya sukses sebagai pengekspor ikan dan lobster. Akhirnya dia memiliki perusahaan penerbangan Susi Air dan menjadi menteri di era Jokowi. Nadiem Makarim dengan Gojeknya merubah tatanan sistem transportasi nasional. Kebijakan tarif transportasi regulator terkoreksi karenanya dan dihargai Pak Jokowi jadi menteri. Siapa tak kenal Nadiem Makarim? Lelaki berusia 34 tahun ini sukses berkat usaha ojek online yang diberi nama Gojek. Sebelum sukses mendirikan Gojek, lelaki kelahiran 4 Juli 1984 ini sempat bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan konsultan, McKinsey & Company, managing editor di Jalora Indonesia. Terakhir sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku. Merasa ingin lebih sukses, pada tahun 2015 Nadiem kemudian mendirikan PT Gojek Indonesia yang merupakan
penyedia jasa transportasi ojek berbasis online. Diminati masyarakat, dinikmati konsumen, memudahkan sistem transportasi, dan akhirnya sukses. Sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anak muda William Tanuwijaya, anak BINUS. William Tanuwijaya merupakan pendiri situs jual beli Tokopedia. Lahir 11 November 1981, merupakan seorang anak daerah yang merantau ke ibu kota setelah lulus SMA dan meneruskan pendidikan sarjananya di Jakarta. Langkah William menjadi pengusaha sukses ini tidaklah mudah. Ia bahkan pernah menjadi penjaga warnet untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Dari menjaga warnet inilah dia mengenal dunia internet secara lebih dalam. Setelah menjadi penjaga warnet, William bekerja di beberapa perusahaan software. Dari berbagai macam pengalamannya itu, ia kemudian merintis Tokopedia.com pada 2009 dan sukses. Ahmad Zaki dengan Bukalapaknya. Bukalapak merupakan salah satu situs jual beli online terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Zaki. Berkat ketertarikannya pada dunia informatika sejak SD, kegigihannya membuahkan hasil dan mengantarkannya menjadi wirausahawan sukses. Awalnya situs jual beli online ini hanyalah sebuah divisi agensi digital bernama Sud Media yang kemudian berubah status menjadi PT atau perseroan terbatas. Lambat laun berkat ketekunan sang pemilik yang lahir di tanggal 24 Agustus 1986 ini, Bukalapak.com mulai dikenal dan menerima banyak investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan sekarang dia jadi yang sukses. Pemuda ganteng dari Bandung, tukang keripik singkong. Reza Nur Hilman, 25 tahun, muda, keren, dan memiliki omset perusahaan miliaran rupiah. Siapa yang tidak tergiur? Dialah Reza Nur Hilman, Presiden PT Maicih Inti Sinergi, sebuah perusahaan industri kreatif dari Bandung yang berkembang pesat memproduksi keripik. Usaha keripik itu berkembang hingga menjadi perusahaan besar dan mampu mendirikan perusahaan di bawah bendera PT Maicih Inti Sinergi. Siapa sangka dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, modal awalnya cuma 2 juta rupiah untuk membeli singkong mentah dan bumbu yang dibutuhkan, kini menjadi industri besar dengan penghasilan 4 miliar per bulan. Pemuda kelahiran Bandung 20 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikir yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual, sehingga membuat keripiknya itu adalah produksi yang eksklusif. Nicholas Kurniawan, tukang ikan hias. Mungkin belum terlalu familiar di telinga kita semua, namun saat ini di usia yang masih sangat muda belia, 20 tahun, ia sudah sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Semua berawal dari kondisi keluarganya yang terpuruk dan terlilit hutang. Dan Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya. Sempat mencoba berbagai bisnis,
mulai dari asuransi, makanan, MLM, dan mainan, jatuh bangun, dan bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2 SMA. Ia mulai bangkit kembali dan mencoba peruntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs Kaskus. Meski sempat beberapa kali ditipu oleh calon pembeli, bisnis ikan hias Nicholas kini menjadi sukses, menjangkau luar negeri, dan dalam sebulan omsetnya bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Hamzah Ijul Haq, pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil ia sudah terlihat memiliki bakat berbisnis, yakni dengan menjualan kelereng, petasan, hingga koran. Ia juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Saat tengah mengikuti seminar bisnis pelajar ketika masih duduk di bangku SMA, Hamzah ditawari usaha waralaba bimbingan belajar atau bimbel oleh seorang pemuda, namun sudah memiliki bimbingan belajarnya sampai dengan 44 cabang. Dengan bermodal uang 5 juta dan pinjaman 70 juta dari ayahnya, ia membeli salah satu cabang yang kebetulan ditawarkan untuk diambil alih seharga 175 juta. Sisanya sebesar 100 juta dibayar dengan dicicil dari keuntungan setiap semester. Usahanya itu semakin berkembang dan kini Hamzah sudah memiliki 3 lisensi waralaba bimbel dengan jumlah siswa di atas 200 orang setiap semester. Sejak akhir 2011, bisnis Hamzah telah resmi berbadan hukum dengan nama CV Hamasa Indonesia. Pemuda 22 tahun ini menjabat sebagai direktur utama. Ferry Unardi, Traveloka. Wira usahawan sukses yang usianya masih sangat muda, yakni 30 tahun, Ferry Unardi merupakan pria kelahiran 16 Januari 1988 yang telah berhasil mendirikan Traveloka, situs mesin pencari tiket pesawat, kereta api, dan hotel untuk bepergian. Ketika berada di bangku kuliah, tercetus ide untuk membangun perusahaan rintisan atau startup yang memfokuskan pada pencarian tiket pesawat. Berhubung ide startup yang Ferry miliki sangat unik, tak heran kalau ada banyak sekali investor yang tertarik menanamkan sahamnya. Sejak didirikan pada tahun 2012, Traveloka tetap menjadi situs pencari tiket pesawat favorit. Hendy Setiono dengan kebab Baba Raffi. Siapa sangka dari bisnis gerobak yang ia miliki bisa menjadikan Hendy Setiono sebagai pengusaha sukses yang bisnisnya berkembang hingga 1.200 outlet di dalam hingga di luar negeri. Hendy Setiono mendirikan kebab Baba Raffi bersama istrinya sejak 2007. Pria yang lahir pada 30 Maret 1983 awalnya memperoleh ide usaha kuliner Timur Tengah saat dirinya sedang berkunjung ke Qatar. Modal awal yang ia miliki pada saat itu hanya 4 juta saja, sehingga ia hanya bisa membuka gerai makanan di gerobak yang kemudian dikembangkan dengan cara franchise. Ternyata sistem ini sangat efektif
dan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, franchise kebab Baba Raffi menjadi idola dan banyak diburu. Hingga saat ini bisnis Hendy Setiono masih melebarkan sayapnya hingga ke Malaysia, Filipina, Cina, dan Sri Lanka. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita, menjadi inspirasi buat kita untuk mengikuti dunia entrepreneur. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.